Dan praktisnya saja begini. Romawi 1. Sebagian manusia berkata dan memandang sinis video ini. Mereka berkata begini, itu kan video orang yang tidak seagama dengan aku. Mana mungkin aku sudi mendengarkannya atau menontonnya. Romawi 2. Sebagian manusia memandang sinis dan berkata, itu kan video tak bermutu, materi yang tak ada dalil-dalilnya secara jelas, materi yang asalnya dari rekayasa otak-atik otak semata. Untuk apa didengarkan? Romawi 3. Sebagian manusia berkata tanpa mau menyimak atau mendengarkan. Mereka berkata begini, itu bukan dari golonganku. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi nabiyyina Muhammad bi adadi jami'i ni'matika alladhi an'amta alaina ya Allah, bi adadi jami'i ni'matika alladhi an'amta ala jami'i makhluqatika ya Allah. Ya Rabbana anta Rabbuna wa anta Rabbul alamin. Walhamdulillahi Rabbil alamin. Sahabat semua, selamat berjumpa kembali di Dinasti Aswaja Channel. Video kali ini merupakan lanjutan dari video-video kami sebelumnya yang masih bertemakan hal inti yang tidak diintikan oleh kebanyakan umat manusia, yaitu kalimat-kalimat kebenaran. Kalimat kebenaran yang selama ini sering diabaikan dan diremehkan sehingga banyak umat manusia tidak mengintikan sesuatu yang inti. Sahabat semua, siapapun kalian, apapun warna kulit kalian, dari bangsa atau suku apapun kalian berasal, bahkan apapun kepercayaan atau agama yang kalian anut saat ini, kebenaran tetaplah kebenaran. Beneran bener, bukan bener tetapi tidak bener. Tentunya kita semua mendambakan sesuatu kebenaran yang hakiki. Maka dari itu kami berusaha menyampaikan kebenaran hakiki. Dan video kali ini kami beri judul Manusia yang Aneh, meremehkan dan tidak mengintikan sesuatu yang inti. Langkah menuju jalur kebenaran. Bagian ketiga.
Sekali lagi kami berharap mudah-mudahan apa yang kami sampaikan merupakan kebenaran hakiki, sehingga pertikaian antar umat manusia segera berakhir. Amin, amin, ya robbal alamin. Pada video sebelumnya telah disampaikan mengenai wabah penyakit pembantah yang seringkali menjangkiti manusia, mulai dari nomor 5 sampai dari nomor 8. Oke, langsung saja kami lanjutkan. Nomor 9. Manusia itu aneh. Sebab begini, kalau mereka mendengar fatwa mengenai kebenaran dari orang yang dianggap saingannya, atau dengan kata lain tidak disenangi, mereka berkata begini. Dia itu bicara panjang lebar begitu. Itu kan ada maunya, ada inginnya, ada kepentingannya, ada udang di balik batunya. Dasar dia itu tukang cari kesempatan di dalam kesempitan. Atau kalimat lain yang semakna dengan kalimat itu. Komentarnya begini, loh, yang dibicarakan di sini atau di situ kan masalah kebenaran. Mau dia ada maunya kek, ada udang di balik batunya kek, ada tujuan-tujuan tertentu kek, ada kepentingan-kepentingan tertentu kek, itu kan urusan dia. Yang jelas pembicaraannya itu kalau benar ya sudah semestinya dikatakan benar, dan kalau salah katakan salah. Jadi keadaan jelas posisinya masing-masing. Bagaimana dengan jiwa Anda? Apakah Anda tidak terjangkiti kuman aneh yang seperti itu? Teliti betul-betul jiwa Anda. Jangan sampai Anda terjebak, kehilangan arah kompas kebenaran, hanya lantaran Anda tak senang kepada orang yang sedang bicara mengenai kebenaran. Jangan sampai Anda tak bisa masuk jalur kebenaran hanya lantaran Anda kurang mampu menetralisir jiwa Anda sendiri. Ketika jiwa Anda diserang rasa tidak senang kepada orang lain, berpikirlah pada pola kalimat yang berbunyi, jangan-jangan dia atau orang yang Anda sedang benci itu adalah penuntun manusia menuju jalur kebenaran. Maka mudah-mudahan Anda termasuk orang yang selamat. Mudah-mudahan. Selanjutnya, nomor 10. Manusia itu aneh. Sebab begini, kalau mereka mendengar fatwa mengenai kebenaran dari seseorang, maka ketika habis mendengarkannya dan berjalan pulang, mereka berkata begini, pembicaranya tadi sangat mengena. Banyak orang yang kena dari pembicaraannya itu. Si pembicara itu tadi memang sangat jago. Dia benar-benar bisa membaca situasi. Sulit mencari pembicara seperti dia itu. Atau dengan kalimat lain yang senada dengan kalimat itu. Padahal di hatinya sendiri tak setitik pun mengambil hikmah, pelajaran dari apa yang baru saja didengarkan. Komentarnya tentu begini, loh, kok aneh, kok malah meneliti orang lain, kok bukan justru introspeksi diri? Memangnya tadi baru mendengar jelas keburukan orang lain baginya ya, sehingga keadaannya seperti tambah jelas saja melihat keburukan orang lain. Aneh amat orang ini.
suara yang baru saja didengar, yang semestinya dijadikan bahan introspeksi, kok malah dijadikan bahan penambah pengetahuan tentang keburukan orang lain. Masalah yang bicara jago atau betina, itu kan bukan urusan dia yang menilai. Kenapa jadi seperti juri penilai lomba pidato saja sikapnya? Bagaimana dengan Anda? Lihat diri Anda sendiri dan sadari betul-betul bahwa selama-lamanya yang namanya fatwa mengenai kebenaran itu gunanya hanya untuk agar masing-masing manusia mau mengoreksi dirinya sendiri. Salah telak kalau kemudian diambil makna sebagai memperjelas tampaknya keburukan orang lain. Masalah orang lain serahkan pada diri masing-masing. Masalah mereka mau koreksi diri atau tidak, itu urusan mereka. Ingat, jangan sampai lagi-lagi berbuat kealpaan seperti itu, yang akibatnya hanya menambah bertumpuk-tumpuknya kesalahan saja. Dan seluruh dari fatwa mengenai kebenaran, semuanya saja tentu bisa dicerna akal sehat. Maka ambil yang bagian Anda, bagian mengingatkan Anda, dan biarkan yang menjadi bagian orang lain. Mudah-mudahan Anda selamat dan tidak termasuk orang yang kehilangan arah, salah jalur. Selanjutnya, nomor 11, manusia itu aneh. Sebab begini, kalau mereka mendengarkan fatwa mengenai kebenaran, keadaannya benar-benar lalai, acuh tak acuh, masa bodoh, hingga tak setitik pun yang terekam di otaknya terhadap apapun yang sedang didengarnya. Atau kalau otaknya merekam, maka keadaannya sepotong-sepotong, sehingga tak jelas maksudnya, tak jelas arahnya. Maka benar-benar fatwa-fatwa tersebut menjadi bak debu di atas batu yang disapu hujan, sia-sia tak berbekas. Atau toh kalau ada bekasnya, maka dikarenakan tanggapannya hanya sepotong-sepotong, akibatnya banyak tumbuh salah pengertian. Akibatnya justru berantakan semuanya. Bagaimana dengan Anda? Teliti jiwa Anda sendiri, tak usah orang lain. Awas, jangan sampai Anda kehilangan arah. Terlebih tentunya jangan sampai Anda menangkap makna kebenaran secara serampangan atau sembrono, atau Anda mengalami salah pengertian tetapi Anda klaim baru saja sebagai lurus-lurus saja. Yang demikian itu sangat membahayakan diri Anda sendiri. Untuk itu, berusahalah agar apabila mendengarkan fatwa mengenai kebenaran itu, diusahakan selengkap-lengkapnya. Jangan sepotong-sepotong. Jangan sampai kompas kebenaran rusak di otak Anda sendiri. Mudah-mudahan kita termasuk manusia yang selamat, yakni kebagian tiket untuk masuk pada jalur kebenaran, sekaligus tidak salah arah lagi. Selanjutnya, 12, manusia itu aneh. Sebab begini, apabila mereka habis mendengarkan fatwa mengenai kebenaran,
Sesungguhnya mereka sangat faham. Tetapi kemudian kepahamannya itu belum cukup disemayamkan di ruang hatinya. Dan belum sekalipun kesadarannya itu membuahkan hasil perbaikan sikapnya. Tetapi buru-buru disampaikan kepada orang lain. Alasannya dia merasa wajib juga menyampaikan kebenaran sebagaimana yang pernah didengarnya itu. Ironisnya, sehabis menyampaikan kepada orang lain itu, mereka merasa seolah-olah sudah melakukan sebagaimana yang pernah ia dengar. Padahal total-totalan saja mereka belum pernah mengambil hikmah, pelajaran dari apa yang pernah didengarnya. Dan yang telah mereka berbuat hanya menyampaikan kepada orang lain. Ironisnya lagi, ketika habis menyampaikan itu, mereka total sudah tak mau gubris lagi mengenai apa yang pernah didengarnya. Kesalahan dan kealpaannya tetap saja berlanjut. Biasa saja seperti waktu sebelum mendengarkan fatwa kebenaran. Bahkan mungkin tetap semakin menjadi. Ironisnya lagi, ketika mereka menyampaikan kepada orang lain itu sudah dalam kategori kurang jelas, tidak sejelas seperti ketika mendengar sendiri dari pembicaranya langsung. Tentu orang kedua ini pun kurang jelas di dalam memahaminya. Ironisnya lagi, orang kedua ini pun ternyata bersikap sama, sebangun persis seperti orang pertama, yakni belum pernah setitik pun mengambil pelajaran dari keterangan yang didapatkan itu. Untuk tujuan introspeksi, berbenah diri, memperbaiki kekeliruannya, langsung saja disampaikan apa yang didengarnya itu kepada orang lain. Dan biasa setelah itu mereka merasa telah berbuat suatu kebaikan. Tetapi ironisnya lagi, dari orang kedua ini, karena keterangan yang didapat juga tidak begitu jelas, maka kepada orang ketiga semakin tidak jelas. Tetapi orang ketiga ternyata juga bersikap setali tiga uang, atau sama saja seperti orang pertama dan kedua itu. Begitu seterusnya, dari orang ketiga ini mereka meneruskan ke orang keempat, tapi semakin tidak jelas lagi. Dan orang keempat juga sama saja menyampaikan kepada orang kelima. Akibatnya fatwa kebenaran itu kabur, dibawa angin entah kemana, dan tak setitik pun berbekas di hati manusia. Itulah tragedi kebenaran di alam manusia yang katanya memiliki akal pikiran baik ini. Bagaimana dengan Anda? Untuk itu, apabila kita mendengarkan fatwa mengenai kebenaran, janganlah buru-buru disampaikan kepada orang lain, tapi datang betul-betul dahulu hingga betul-betul pengertiannya terekam sangat baik di hati. Kemudian gunakan dahulu apa yang kita dapatkan itu untuk berbenah diri, memperbaiki diri. Syukur-syukur sudah merasakan hikmah manisnya dari apa yang kita dapatkan itu. Baru kalau mau menyampaikan kepada orang lain, silahkan.
sehingga tidak terjadi keterangan mengenai kebenaran itu. Berjalan bak ditelan angin, hilang, lenyap seperti itu. Sahabat semua, dan dirapikan dahulu saja semua pengertiannya di sini, agar data di dalam pikiran mudah mengingat, yakni begini. Romawi 1, yang namanya kebenaran itu adalah seperti ilmu pasti, diucapkan oleh siapapun sama saja. Romawi 2, untuk mendapatkan tiket masuk ke jalur kebenaran itu, bayarannya bukan uang atau harta, tetapi hanya dengan usaha memberantas selusin penyakit yang dimiliki para pembantah. Kuman pembantah ini sesungguhnya sudah menyerang manusia sejak ribuan tahun silam, tetapi nyatanya manusia tetap saja merasa aman dari serangannya. Untuk menghindari penyakit membantah yang berjumlah selusin itu, caranya sebagai berikut. 1. Jangan membantah orang bicara hanya lantaran atau disebabkan yang bicara itu miskin. 2. Jangan membantah orang bicara hanya disebabkan yang bicara itu kaya. 3. Jangan membantah orang bicara karena orang yang bicara itu tidak bisa menunjukkan hal-hal yang aneh-aneh atau ajaib atau gaib. 4. Jangan membantah orang bicara hanya karena orang yang bicara itu bisa menunjukkan hal-hal yang tak masuk akal. 5. Jangan membantah orang bicara hanya karena orang yang bicara itu kita anggap ilmunya lebih rendah dari kita. 6. Jangan membantah orang bicara karena yang bicara itu bukan kelompok kita atau grup kita atau partai kita atau konco-konco atau bolo-bolo kita. Jangan membantah orang bicara karena yang bicara itu usianya jauh lebih muda dari kita. 8. Kalau kita berpangkat, maka jangan membantah orang bicara hanya karena yang bicara itu pangkatnya lebih rendah dari kita. Jangan membantah orang bicara hanya karena yang bicara itu orang yang kita benci. Jangan sekali-kali mengoreksi keburukan orang lain setelah mendengarkan fatwa mengenai kebenaran, dan koreksilah diri kita sendiri. 11. Jangan bersikap acuh tak acuh ketika mendengar fatwa mengenai kebenaran. 12. Jangan terburu-buru menyampaikan kepada orang lain manakala kita sehabis mendengarkan fatwa kebenaran, dan tanamkan dahulu secara baik betul di dalam hati dan gunakan sendiri dahulu. Syukur-syukur sampai merasa nikmat mengambil hikmahnya, baru kalau mau menyampaikan silahkan. Oke, dipersingkat lagi saja biar lebih mudah diingat lagi begini. Romawi 1, kebenaran itu bisa ditangkap dengan akal sehat. Untuk mendapatkan tiket masuk ke dalam jalur kebenaran itu mudah saja, yakni syaratnya begini. 1. Dengarkan pembicaraan seseorang tanpa pandang bulu dan
jujur saja, katakan kalau yang benar, katakan benar, dan kalau salah, katakan salah. Jangan bersikap mencari keburukan orang lain dan lalai dengan kemaksiatan kita sendiri. 3. Jangan merasa tak butuh keterangan mengenai kebenaran. 4. Gunakan dahulu sebelum menyampaikan kepada orang lain. Dan sikap yang terbaik untuk kita agar selalu siap mendengarkan fatwa mengenai kebenaran adalah sebagai berikut. Selalu menganggap bahwa diri kita inilah orang yang paling tolol sejagat, sedangkan semua orang lain selain kita semuanya saja sudah pandai-pandai. Dan sikap mental yang seperti itu banyak kemungkinannya akan tumbuh semangat mendengarkan, sebab kita merasa sangat butuh banyak keterangan. Sebelum kami tutup surat yang pertama ini, baik kami ulangi bahwa kebenaran itu seperti kalimat yang berbunyi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Sehabis hari Senin adalah hari Selasa. Yang melahirkan aku adalah ibu kandungku. Lawan katanya utara adalah selatan, atau kalimat-kalimat lain yang semakna. Begitulah adanya. Maka akal pikiran manusia saja yang mungkin aut-autan sehingga kacau balau di dalam memahami kebenaran. Terus terang, bahasa atau intonasi yang kami sampaikan di dalam materi ini mungkin terdengar agak kasar, didengar kurang enak dan atau kurang pantas, sehingga mirip dentuman suara petir menyambar di siang hari. Semuanya itu memang kami sengaja agar membangkitkan hati nurani dan pikiran jernih kita, sehingga kebenaran hakiki bisa semudah mungkin dipahami. Dan di dalam bahasa praktisnya saja, maka silakan simak yang berikut ini. Dan praktisnya saja begini. Romawi 1. Sebagian manusia berkata dan memandang sinis video ini. Mereka berkata begini, itu kan video orang yang tidak seagama dengan aku. Mana mungkin aku sudi mendengarkannya atau menontonnya. Romawi 2. Sebagian manusia memandang sinis dan berkata, itu kan video tak bermutu, materi yang tak ada dalil-dalilnya secara jelas, materi yang asalnya dari rekayasa otak-atik otak semata. Untuk apa didengarkan? Romawi 3. Sebagian manusia berkata tanpa mau menyimak atau mendengarkan. Mereka berkata begini, itu bukan dari golonganku. Oke, selesai. Sahabat semua, tak bosan kami sampaikan terkait materi-materi yang telah kami sampaikan kepada sahabat semua. Terserah kepada sahabat semua untuk menilainya. Kami kembalikan kepada sahabat-sahabat semua. Demikian telah kami sampaikan materi terakhir tentang hal inti yang tidak diintikan oleh umat manusia. Yang jelas, materi yang disampaikan tidak ada hubungannya dengan tokoh manapun atau siapapun. Materi ini sumbernya dari naskah-naskah pendiri jamaah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentu saja warisan naskah-naskah ini kami sampaikan kepada diri-diri kami sendiri dulu.
untuk pembelajaran bagi diri-diri kami juga, untuk memperbaiki diri-diri kami. Sekali lagi kami menyampaikan hal ini kepada sahabat semua, agar kita bersama-sama mempunyai satu kesadaran akan kebenaran yang hakiki untuk perlu dipelajari, dipahami, dan dipraktekkan dalam kehidupan nyata. Kami berharap materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton dan menyimak video-video kami. Mohon sabar menunggu video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.